Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendidikan. Senang sekali kembali ditunjuk Ajar Podcast SMK Negeri 1 Pekanbaru. Pada siang hari ini Anda bersama saya Salwa Henry menemani ruang inspirasi Anda. Telah hadir bersama kita yang penuh inspirasi, banyak prestasi, dan tentunya akan berbagi pengalaman di sini, yaitu Bapak Ramdhani, Sarjana Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Febri. Warahmatullahi wabarakatuh ya, Pak. Selamat siang. Siap. Oke, selanjutnya adalah Najwa Faisal Frizal. Selamat siang, Yuk, Najwa. kan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Tunjuk Ajar Podcast. Siang hari ini kita akan berbagi pengalaman, cerita, inspirasi dari ekstrakurikuler Fasus Mekansa SMK Negeri 1 Pekanbaru. Sahabat pendidikan, sebelum kita berbincang-bincang dengan dua narasumber kita akan bacakan dulu profil daripada narasumber kita, yaitu Bapak Febri Ramdhani. Beliau merupakan alumni dari SMK Negeri 1 Pekanbaru tahun 2014 dan sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Islam Riau. Sekarang merupakan staf tata usaha dan tentunya pembina Eskul Fasus Mekansa SMK Negeri 1 Pekanbaru. Benar ya? Benar, Pak. Oke. Kemudian Najwa adalah kelas 11 bisnis daring pemasaran, kelas 11 BDP 2. Dan Najwa juga merupakan ketua OSIS SMK Negeri 1 Pekanbaru tahun 2023-2024. Benar ya? Benar Bapak. Baik. Sahabat pendidikan, kita berbincang-bincang santai tentang ekstrakurikuler Fasus SMK Negeri 1 Pekanbaru. Kita langsung saja ke Pak Febri, ya. Kita kan tahu bahwa Fasus merupakan salah satu eskul populer di SMK Negeri 1 Pekanbaru. Nah, kita pengen tahu dulu apa sih, kalau masa Bapak dulu kan ada namanya Paskibra, ya enggak? Ada Paskibraka, kemudian sekarang ada namanya Fasus. Boleh diceritakan dulu seperti apa sih itu Fasus dan Perbedaannya ya? Perbedaannya, oke. Mungkin seperti ini, Pak. Lebih dahulu itu lebih ke Fasus. Iya. Yang menjadi Paskibra itu mungkin di tahun 2000 ke atas baru berubah menjadi Paskibra. Iya. Oke. Kenapa dirubah menjadi Paskibra? Karena sebenarnya seperti ini. Kalau dari filosofi yang saya dapat, Paskibra ini hanya untuk seorang yang bisa mengibarkan bendera sang saka itu di sebuah instansi yang besar. Salah satunya seperti di kantor wali kota, atau itu di kantor gubernur, sampai itu ke istana nanti. Oke, kalau Fasus ini, kepanjangan dari Fasus itu memang sudah jelas. Pasukan khusus. Yang mana di situ pasukan khusus itu kita hanya ditunjuk untuk mengibarkan bendera merah putih di sekolahnya masing-masing atau di tempat yang memang itu ibaratnya itu tempat pribadinya masing-masing gitu. Jadi perbedaannya itu memang sangat signifikan dan sangat jauh sekali antara Paskibraka dan juga Fasus tadi. Fasus ini kita lebih mendominasikan untuk sekolah masing-masing, sedangkan Paskibraka ini dan kita lebih ke instansi, ke kantor. Berarti kalau ada event-event itu yang ditunjuk untuk PBB gitu dari ekskul Fasus gitu ya? Ya, Oke. dari ekskul Paskibraka, bukan ekskul lagi namanya, Pak. Jadi namanya itu kalau orang sebutnya sekarang itu PVI, yang mana itu biasa dibilang Purna Paskibraka Indonesia. Itu adalah sebuah organisasi yang besar yang telah dibuat di Indonesia gitu ya, karena memang untuk pusat di Jakarta saat ini. Maksud di Pekanbaru juga ada kantor sehat, dan di situ bakal ada pencatatan nama-nama anggotanya. Kemudian, jadi dia bukan bisa dibilang kalau Paskibraka ini dia bukan di Fasus lagi, tapi emang dia Paskibraka, yaitu pasukan di Pekanbaru dari daerah Sangsakna. Oke, terima kasih. Itu perbedaannya ya. Kemudian ini kan jadi pembina Fasus ya, Fasus SPKSA SMK Negeri 1 Pekanbaru.
tentu sudah banyak pengalaman, kemudian juga dituju sebagai pembina. Nah ini pengen tahu nih pada Bapak Febri nih, apa saja sih pengalamannya dalam baris-baris gitu, sehingga bisa menjadi seorang pembina gitu. Oke. Mungkin ini awal mulanya itu ketika saya masih bersekolah di SMKN ini. Itu di sekitaran tahun 2013. Yang mana pada saat itu saya sendiri itu adalah salah satu anggota Eskul Pasus yang ada di sini. Tetapi itu belum diresmikan atau belum terkeluarkan SK-nya seperti itu ya Kak ya. Di tahun 2014 ketika saya tamat, disitulah kami meminta perizinan kepada pimpinannya. Sekiranya Eskul Pasus ini dipatenkan, selalu diadakan di SMKN 1 Pekanbaru ini. Nah, tercetuslah di sana di angkatan saya adalah angkatan pertama di Eskul Pasus ini juga. Maka dari itulah di tahun 2014 keluarlah SK-nya di bulan Januari, tanggal 1 Januari 2014. Itu sudah masih anggota gitu ya? Itu kondisinya saya sudah menjabat menjadi wakil ketua. Wakil ketua. Dan dulu ketuanya itu adalah alumni di sini juga kan. Namanya itu Muhammad Ibnu, ya sekarang bekerja di salah satu toko roti yang ibaratnya sendiri besar se-Indonesia besar. Jadi ibaratnya saya selalu berkoordinasi dengan dia mengenai itu tadi, gimana ke depannya untuk Pasus itu tadi. Kemudian jadi pembina Pasus SMK 1 sejak kapan? Untuk saya menjadi pembina itu Pak, di tahun 2022 saya diangkat menjadi pembina Pasus untuk di Ekskul Pasus SMKN 1 ini nih di tahun 2022, yang mana itu memang saya sudah bekerja juga di situ selama 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu saya diangkat jadi pembina dan saya alhamdulillah sampai saat ini masih menjadi pembina. Oke, memang hatinya di Pasus gitu ya, luar biasa sekali. Kita ke Najwa ini. Iya Pak. Dan Najwa salah satu dari anggota ekstrakurikuler Pasus Mekansa ya, Benda Pekanbaru. Nah, kan sebelum masuk SMK, kemudian alasan Najwa masuk Eskul Pasus itu apa? Mungkin niatnya mungkin dari setelah saya masuk nih, memang dari awalnya itu pengen masuk Pasus atau cuma bisa diceritakan? Ini mungkin Najwa sambil cerita sedikit ya Pak. Waktu SMP juga Najwa anggota Pasus di SMP. Jadi iya ada basicnya sedikit. Cuma waktu SMK nih kayak pengen dong nerusin lagi bakat Najwa di bidang baris berbaris. Juga salah satu Najwa bergabung menjadi anggota Paskansa itu adalah juga meneruskan, selain itu meneruskan antara juga ingin mengikuti event lomba. Nah, yang sudah diraih Paskansa juga pada sebelum Najwa masuk menjadi Eskul Pasus. Jadi gitu sih Pak kira-kira alasan Najwa. Iya. Jadi memang niatnya 100% tuh kalau masuk yang satu tuh masuk eskulnya itu Eskul Pasus gitu ya, Paskansa. Jadi apa sih kalau masuk Pasus tuh tesnya seperti apa sih supaya diterima gitu di masuk sebagai anggota Paskansa gitu ya, Paskansa. Oke. Kalau untuk tes umumnya pasti kita basicnya tuh baris berbaris ya Pak ya. Kayak baris berbaris seperti apa, dasarnya, baba di tempat, berjalan seperti apa. Cuma untuk tes di Pasus biasanya tuh perangkatan ada Pak Ribu loh. Nah, kebetulan aja Bu Uluh angkatan 12 yang sampai hari ini Paskansa tuh udah 13 angkatan. Jadi kalau misal untuk tes khususnya sebenarnya sih nggak ada ya Kak ya? Nggak ada, karena kita mengandalkan PBB mereka. Kalau misalnya tes prosedur ya seperti tadi, Pak Lu, Bu Lu, serta koordinator dalam anggotanya. Gitu Pak. Kita kembali ke Pak Febri nih, luar biasa. Selalu ya, kemarin itu 6 piala, enggak? Iya. 6 piala untuk Paskansa. Dan sebelum-sebelumnya itu juga banyak sekali dapat piala kemenangan untuk Pasus Sungkari Pekanbaru. Bisa diceritakan mungkin tahun belakangan ini apa saja sih prestasi-prestasi di Paskansa itu sebenarnya?
Mungkin kalau untuk prestasi yang udah dicapai untuk di sebelum-sebelumnya, awal mulanya itu mungkin di tahun 2016 Pak. Iya. Di tahun 2016 kita pernah membawa sebanyak 7 piala, Iya. yaitu sekolah yang mengadakannya itu kalau nggak salah itu MAN 1 Pekanbaru. Iya. Yang mana itu kita mendapat juara umum. Selama 2 tahun berturut-turut kita memegang piala juara umumnya. Nah, dengan membawa pulang piala itu paling banyak waktu itu 7 di piala. Kategorinya ada macam-macam, di situ ada dantung terbaik, Iya. ada variasi terbaik, ada IRL terbaik, juara 1 PBB, dan yang lain-lainnya itu ada kostum terbaiknya juga ada gitu kan. Sampai di hari ini di tahun 2024 ini Iya. terakhir kami membawa piala itu adalah di Unilag kan. Iya benar. Di Unilag yaitu event LKBB se-Sumatera Pak. Se-Sumatera kami membawa 6 buah piala, yang terutamanya itu adalah juara 2 PBB dasar, Iya. kemudian juara 1 YLL terbaik ya. Iya Pak. Juara 1 YLL terbaik, terus juga juara 1 Juara ini Kak 3 Danton. juara 3 Danton terbaik se-Sumatera. Nah, yang kebetulan ada anaknya masih di sini perempuan, Pak. Iya. Perempuan juga, dan terus ada beberapa piala juga dari beberapa gedung dekan di sana juga ada beberapa piala, juara 1 semuanya. Jadi untuk yang total kami kumpulkan saat ini piala mungkin Ratusan kali ya. Amin Kak. Amin. mudah-mudahan saja. Iya. Oke, untuk Najwa nih Iya, Pak. kan udah diterima di Pasus gitu kan. Apa sih kesulitan di Pasus? Kemudian ketika diterima itu keinginan terbesar di Pasus itu seperti apa sih, Najwa? Kalau kesulitan paling sebagai siswa juga kita harus pandai mengatur waktu jam saya sebagai siswa dan jam saya sebagai anggota ekstrakurikuler, di mana saya harus menyeimbangkan dua-duanya. Selebihnya kesulitan yang lain nggak ada sih Pak ya. Cuma kalau untuk harapan atau keinginan terbesar Najwa, ibaratnya pas jadi anggota Paskansa ini selalu ada bisa meluangkan waktu untuk Paskansa, walaupun Najwa udah alumni, terus juga hadir setiap langkah prestasi Paskansa, ada ketika saat Paskansa membutuhkan saya nantinya, terus juga menemani setiap langkah itu Paskansa. Supportnya gitu ya. Iya, support. Walaupun nanti sudah jadi alumni, Iya. tetap support Pasus Mekansa Sempana Satu Baru. Seperti Kak Febri juga. Iya, ini luar biasa ya nggak? Iya. Dari siswa sampai sekarang pembina selalu support Pasus Mekansa Sempana Satu Gandaru. Ke Pak Febri lagi nih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa sih nilai-nilai yang didapat dari Pasus itu sendiri? Mungkin salah satunya sih Pak lebih kedisiplinan. Disiplin. Nah, Kedisiplinan murid itu juga lebih ada, terus juga ibaratnya etika, kemudian juga masuk nasionalisme kali ya. nasionalismenya juga termasuk Pak. Iya. Karena kan ibaratnya kita emang cinta negara lah yang lebih tepatnya. Nah, maka dari itu ya yang paling utama ya nasionalismenya tadi Pak. Nasionalisme, kemudian disiplinnya dapat, mandiri, terus juga lebih kayak Keluarga. lebih berkeluarga gitu Pak. Iya. Karena saya sendiri menciptakan Paskansa ini adalah sebagai rumah kedua untuk anak-anak ini. Tempat di mana mereka bisa meluapkan semuanya, mau itu dalam bentuk kekesalannya, mau itu dalam bentuk kesedihannya, mau itu dalam kesenangannya. Di sini kita bebas semuanya. Iya. Wah, dalam artian kata bebas ya ibaratnya masih dipantau kebebasannya seperti apa. Karena kan kita sebagai pembina tentu harus memberikan edukasi ke anak-anak gimana caranya mengatasi sebuah keadaan yang baru. Jadi luar biasa dari Pasus Mekansa ini keluarganya kuat ya. Benar Pak. Karena Bapak lihat itu alumninya itu supportnya luar biasa. Datang walaupun sudah kerja atau senggang, mereka datang. Iya. Ketika di sela-sela kesibukan, kemudian untuk melihat adik-adiknya untuk latihan tuh datang ke sini. Bapak lihat di tersendiri itu banyak mereka yang datang. Ini menunjukkan bahwa kekeluargaan di Pasus itu luar biasa ya. Iya Pak. Baik. Terakhir nih untuk pertanyaannya, harapannya untuk
Pasus Mekansa nih? Dan saya Ya, tuh Pak Febri dulu. dari saya dulu, saya berharap ke depannya, terutama untuk Paskansa juga. Semoga Paskansa selalu menjadi yang terbaik di seluruh kota Pekanbaru, itu di provinsi Riau, maupun di dalam kota sendiri. Saya berharap seperti itu. Karena apa? Karena membangun sebuah kekeluargaan itu tidak mudah. Iya. Jadi sama-sama kita memajukan kekeluargaan ini, sama-sama kita bangun Paskansa itu untuk menjadi yang lebih baik ke depan. Iya. Tentunya dengan prestasi yang lebih lagi di event selanjutnya ya kan. Benar. Kalau bisa di tingkat nasional, ya kan? Benar Pak. Nah, memang kalau Pak lihat Pasus itu tidak hanya di penuh, bahkan di yang Pak tahu informasinya tuh Indonesia Got Talent itu. Ya, benar. Ya kan, juara satunya itu adalah Pasus ya. Iya, juara satu. Pasus ya, dan dia mengangkat talent baris-baris ya nggak. Kemudian memang banyak sekali yang kita dapat di Pasus. Kalau Pak lihat itu seperti keserasian daripada gerak dan semuanya, dan dari aba-aba daripada dantonnya dan sebagainya, itu penuh dengan kreativitas yang tinggi. Ya kan? Nah, kemudian tuh Najwa nih, harapannya nih? Sebagai salah satu anggota Paskansa, besar harapan saya supaya Paskansa itu terdepan terus walaupun di segala kondisi, mampu menjadi wadah bagi siswa-siswi untuk mengekspresikan kegiatan baris-baris mereka, terus juga meluapkan ekspresi mereka dalam bentuk rasa nasionalisme, serta dapat mengharumkan nama sekolah SMK Negeri 1 Pekanbaru untuk kedepannya juga. Oke. Terima kasih Pak Febri, Najwa. Febri selaku pembina Pasus Mekansa, Paskansa, dan Najwa anggota daripada ekstrakurikuler Pasus Mekansa SMK Negeri Pekanbaru. Demikianlah perbincangan kita tentang Eskul Paskansa, Pasus Mekansa SMK Negeri 1 Pekanbaru. Tentu ini menjadi sebuah inspirasi buat kita semua, bahwa Pasus Mekansa telah menorehkan banyak prestasi, dan juga di Eskul mereka bisa menjadikan tidak hanya tempat mendidik dan secara berbaris-baris, tapi kekeluargaan, kebersamaan gitu ya. Itu yang penting dalam sebuah tempat kita bernaung dan ekstrakurikuler tersebut gitu ya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Tujuh Ajar Podcast. Semoga ini menginspirasi buat Anda dan menjadi motivasi buat eskul lainnya di SMK Negeri 1 Pekanbaru. Baik, saya Salman Hendri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.